Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersekutu pada Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita alami saat ini. Mari sama-sama dengan segenap hati kita datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau di Mezbah Doa malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, setiap umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau, boleh dipuaskan. Bahkan setiap umat-Mu yang merindukan pertolongan dari Tuhan akan menerimanya malam hari ini. Sebab Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami, bahkan mengangkat setiap kami Tuhan. Kau sanggup memberikan setiap terobosan dan demi terobosan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Makasih, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Yes, yes. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu buat Tuhan malam ini. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Oh Yesus, kami datang, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Mari lebih lagi, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku
ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Engkaulah sumber pertolongan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau yang mengerti isi hati kami. Karenanya malam hari ini kami datang Tuhan. Yes. Kami bawa hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir. Terima kasih ya Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Mari dengan segenap hatimu datang. Yes. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Engkau gunung batuku. Yes. Kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, pertolongan. Kau yang rindu pertolongan Tuhan, mari angkat tanganmu. Yes, yes. Datang darimu, sebab tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kau. Yes. Hanya padamu. Ya, mari taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Ya, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pengharapanku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, pertolonganku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu. Ku tak akan goyah, yes. Ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau
Kota benteng keselamatanku. Sebab Engkaulah kekuatan kami itu. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Malam hari ini kami angkat tangan, kami datang menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yes, yes, yes. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ya, ya. Yes. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupan, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupan, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku Tuhan, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku, kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Oh, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Yesus, Yesus. Kami percaya Kau yang pegang kendali, Kau yang sanggup melakukan mujizat sampai saat ini. Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan, Kaulah, yes. Mari sembah Dia. Makasih, Kaulah sumber kehidupan. Datang, angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Mari lebih lagi. Yes. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Angkat tangan, angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Sekali lagi, Kaulah kekuatanku. Yes. Kaulah kekuatanku, sumber. Makasih Tuhan. Yesus, Yesus.
ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Hari-hari ini biar kami terus belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kami punya, waktu kami, hidup kami. Apa yang sudah Tuhan taruh di hidup kami, biar itu kami kembalikan, kami persembahkan untuk Tuhan. Hidup yang kudus, bahkan kalau dosa kami mungkin berarti bagi kami. Hari ini kami mau serahkan Tuhan. Hidup kami seluruhnya agar kami kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami buka hati bagi firman-Mu, Roh Kudus ambil alih ibadah sore hari ini. Karena tanpa kehadiran Roh-Mu, sungguh semuanya tidak berarti Tuhan. Roh Kudus memberikan kami pengertian, bahkan apa yang hamba katakan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dan ya saya percaya iman yang luar biasa itu dimulai dari dalam keluarga. Bahkan Tuhan, ketika Tuhan memanggil bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, Tuhan berulang kali memperingatkan saudara bahwa semua itu dimulai dari dalam keluarga. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, kita buka bersama Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Apa yang Tuhan pesankan kepada Musa? Di sana judul perikopnya kasih kepada Allah adalah perintah yang utama ya, kita lihat. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kalau ayat ini dikatakan inilah perintah, inilah ketetapan, inilah peraturan, ini penegasan semua loh saudara. Kira-kira ini penting atau tidak? Sangat penting ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Ya, katanya gini, peraturan itu dibuat untuk peraturan dibuat untuk apa? Dilakukan, bukan dilanggar. Ya. Jadi Tuhan tuh kasih aturan, perintah, ketetapan. Ya, kalau Tuhan yang kasih aturan, perintah, ketetapan, kira-kira kalau kita lakukan mendatangkan keuntungan enggak? Sangatlah. Ya, kalau tidak dilakukan mendatangkan kerugian. Kan Tuhan itu yang tahu kan jalan hidup kita, benar apa benar? Cuma memang Tuhan sama manusia beda tipis. Tuhan Maha tahu, manusia kok tahu? Bertobat ya, berarti banyak yang so tahu di sini. Karena Tuhan itu Maha tahu. Apa peraturan dan perintahnya itu, saudara mau enggak mendengar? Ini penting loh. Kita bersyukur. Walaupun kita enggak ada di zaman Musa dulu, tapi kita bisa membaca aturan Tuhan lewat firman Tuhan. Walaupun kita enggak ada di zaman Yosua, kita bisa tahu apa yang Tuhan bilang sama Yosua dan kita bisa nuruti dan hidup kita bisa diberkati. Walaupun kita nggak ada di zamannya Daud, tapi kita bisa membaca apa yang Tuhan sampaikan bagi Daud. Cuma persoalannya kita ini mau nggak? Amin. Semua juga orang di sini tahu bagaimana untuk bisa kurus, ya enggak? Tahu, kita tahu sudah tahu, sangat tahu. Saya dan suami itu tiap pagi nih, sebenarnya kurus itu gampang loh. Iya loh, tapi kok ya susah ya. Sudah tahu, enggak usah makan, berhenti jam 6 sore, olahraga, lakukan itu coba. Ya enggak usah lama-lama, 2 minggu aja pasti turun kok. Ya Pak ya. Tapi sulit enggak? Tadi bilangnya gampang, sekarang sulit. Nah kayak gitu saudara.
Ya, firman Tuhan tuh berkata gini, aku ini memberikan kamu perintah. Perintah-perintahku itu tidak susah, kata Tuhan. Tidak susah, kalau mau dilakukan. Semua kembali ke niat kan? Niat. Harus ada niat. Nah ini yang Tuhan bilang begini, ayat 2. Supaya apa saudara? Kalau kita melakukan perintah, ketetapan dan aturan Tuhan itu. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Supaya apa? Lanjut umurmu. Amin. Cuma itu saja yang Tuhan minta loh sebenarnya orang Kristen ini. Kita ini berpegang yuk pada firman Tuhan. Berpegang pada ketetapan Tuhan. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan Tuhan itu sebenarnya sudah menyediakan semuanya. Kita ini sedang dibawa ke negeri yang berlimpah-limpah berkatnya. Persoalannya kita mau nggak hidup melakukan firman Tuhan. Itu aja saudara. Kalau kita nggak mau, ya itu pilihan kita. Lalu dikatakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5 baca sama-sama dengan suara yang kuat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini loh perintah yang dikasih sama kita ini. Bahkan Yesus mengulangi perintah ini. Ya. Dikatakan bahwa ya perintah itu cuma ini. Sebenarnya seluruh Alkitab, hukum Taurat dalam kitab para nabi kalau disimpulkan cuma dapat 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Alkitab, hukum semua kitab para nabi, semua ajaran Tuhan kalau dirangkum cuma dapat 2 hukum. Sedikit enggak? Sedikit sekali toh. Ya. Ada orang yang datang sama Yesus, Tuhan kasih tahu dong hukum mana yang harus aku lakukan supaya aku ini bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena kan banyak nih. Dia bilang aduh terlalu banyak kalau saya mau lakukan semua. Tuhan Yesus itu memang berhikmat dan penuh hikmat. Tuhan bilang cuma 2 hukum kok yang harus kamu lakukan. Karena semua ya firman Tuhan, semua kitab para nabi, hukum Taurat kalau disimpulkan tuh cuma dapat 2 hukum. Cuma 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Engkau baru bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang gak mengasihi Tuhan tapi dia bilang dia mengasihi sesama, itu pencitraan. Karena Tuhan Yesus bilang, gak mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kau lihat. Kalau kau tidak bisa juga mengasihi manusia yang engkau lihat. Jadi ini ada timbal balik saudara. Harus dua-duanya. Dikatakan Tuhan tuh cuma minta ayo ajarkan ini kepada anak cucumu supaya baik keadaanmu. Kenapa hidup manusia itu enggak baik? Karena ngeyel, enggak mau nurut sama firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tuhan itu melihat hati. Lalu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Kau gak bisa cuma gini, aku mengasihi Tuhan kok dengan perasaanku. Tapi tidak dengan kehendakku, tidak dengan segenap ya roh, jiwa dan tubuh kita. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, maka kau gak mungkin berantem dengan suami 3 hari 3 malam gak omongan. Gak usah tertawa ibu-ibu.
Amin. Ada di sini yang berantem 3 hari 3 malam gak omongan? Suami istri tolong angkat tangan. Saya suruh ini para pengerja baptis ulang. Direndam 20 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat toh? Gak bisa saudara, kau berkata kau mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata kau berantem dengan saudaramu lalu kau gak bicara. Itu munafik namanya. Itu bohong. Bagaimana caranya? Ya, kita harus beres dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Jiwa ini pikiran, perasaan dan kehendak. Walaupun semarah apapun kau sama suamimu, sama istrimu, ya nggak boleh kau nggak bicara, itu nggak boleh. Berarti kau nggak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Orang itu kalau marah, nggak omong, nggak apa itu sakit jiwa. Dan ternyata banyak orang Kristen sakit. Tertawakanlah dirimu sendiri. Jadi bapak-bapak kalau ada istrimu sekarang marah-marah nggak omongan, 2 hari bilang, Bu periksa ke psikiater. Lagi sakit? Sakit jiwa itu bukan orang lari-lari di jalan nggak pakai baju, itu korslet. Itu udah korslet itu. Sakit jiwa itu kau marah, nggak bicara sama orang, jiwamu lagi sakit. Karena yang ada dalam jiwa manusia itu pikiran, perasaan dan kehendak. Ngerti sekarang ya? Waktu kita mati jiwa kita ini loh yang akan menghadap sama Tuhan. Yang akan dihakimi ini jiwa kita ini. Ya, keakuan kita ini. Makanya Alkitab berkata selamatkan jiwa. Enggak dibilang selamatkan orang, enggak. Hitungannya orang di hadapan Tuhan itu jiwa. Nah jiwa kita ini pikiran, perasaan dan kehendak. Kita harus mengenal Kristus supaya engkau mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi penting kalau kita tahu ini soal jiwa ini. Ya, dan jiwa itu nggak bisa sembuh hanya dengan engkau pergi ke psikiater. Dikasih obat, disuntik, nggak bisa. Ada ibu-ibu suaminya selingkuh. Ibu ini pingsan terus. Tiap hari pingsan waktu ketahuan suaminya selingkuh. Bukan cuma pingsan, dia kalau marah suaminya dia cakar. Karena dia pedicure, manicure, kukunya tajam. Dia cakar suaminya ini luka-luka semua di muka, di badan, di tangan. Dan suaminya hanya pasrah karena suaminya menerima dia sudah bersalah. Karena suaminya selingkuh sama pembantunya istrinya. Memang suaminya ini bukan tipe suami nakal. Dia enggak pernah di luar pacaran sama orang sama apa, enggak. Istrinya tuh bilang sama asistennya ini, yang boleh melayani bapak cuma kamu. Kalau saya enggak ada, saya keluar kota, yang boleh layani bapak tuh cuma kamu yang ngaturin makan. Kan istrinya membuka karpet merah toh. Orang selingkuh itu bukan karena cantik saudara. Ya, kadang lebih jelek dari istrinya. Lalu istrinya pingsan-pingsan, mereka ini orang cukup punya nama, ya, dan suaminya juga sudah pasrah, dicakar istrinya, digaruk istrinya. Jadi dia merasa bersalah, lalu mereka ke psikiater lah. Suami istrinya ini udah kena sakit jiwa, marah, kepahitan, luka batin. Psikiaternya ngomong gini, biasanya yang kayak begini Pak bisa sembuh sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pun tergantung dari Bapak bagaimana menunjukkan sikap perubahan Bapak. Waktu psikiater ngomong sampai 1 tahun, suaminya ini sudah membayangkan mukanya ini akan sobek-sobek sampai 1 tahun. Orang kalau sakit jiwa bahaya saudara. Kenapa orang bisa bunuh orang? Cuma karena tersinggung. Lu pernah kan saya dengar di TV, seorang pengusaha dicari menghilang. Tahu-tahu ketemu sama tukangnya diinterogasi, dia pergi lihat bangunannya, ternyata dibunuh sama tukangnya, dicor. Kenapa? Saya tersinggung sama perkataannya dia. Perasaan saya terluka, jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Waktu perasaan terluka,
pikiran ini, otak ini memerintah pada kehendak bunuh. Bunuh. Makanya Tuhan Yesus bilang seorang pembunuh itu adalah seorang pembenci manusia. Siapa membenci sesamanya manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Karena pembunuhan bisa timbul dari rasa benci, sakit hati, kecewa. Jiwa ini yang memerintah. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa kita harus mencintai Tuhan dengan segenap jiwa? Supaya kau nggak sakit jiwa. Ya, banyak juga ibu-ibu nih sakit jiwa, saya tahu. Kasihan ibu-ibu ini, selama ini suami cuma berpikir dia yang tersakiti. Kamu tahu nggak, aku ini cari nafkah untuk mengenai istri ini di rumah lebih stres dari kau, Pak. Apalagi kau suruh istrimu, dia bilang gini, 10.000 di tangan istri yang bijak. 10.000 di tangan istri bijak jadi apa ibu-ibu? Togi sekarang 1 kilo berapa? Maaf ya, bayar parkir aja 15.000. Ya, jangan ikuti itu challenge ibu-ibu. 10.000 di tangan istri bijak jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi itu. Biar mau disulap nggak jadi apa-apa zaman sekarang. Jangan kau pikir kau yang paling menderita, Pak. Ibu-ibu tuh menderita, harus ngurus anak. Apalagi suaminya bilang cukup nggak cukup sekian ya. Nah, istri kan bukan tukang sulap. Amin ibu-ibu. Saya bela kau ini. Jadi tolong aminnya agak kenceng. Iya kan? Banyak orang terluka hari-hari disakit jiwa, saudara. Jangan main-main tapi dengan jiwa ini. Kenapa Tuhan perintahkan untuk kau kasihi ya Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Waktu kau lagi marah sama suamimu, ini jiwamu nih yang bergejolak. Hai jiwaku, kasihilah Tuhan. Waktu jiwamu mengasihi Tuhan, kau gak mungkin lagi marah sama suamimu. Amin. Orang itu harus memerintahkan keakuannya sendiri. Jadi kita harus belajar dengan segenap kekuatanmu. Waktu jiwamu meronta gak mau, kau harus perintahkan pada kekuatanmu. Hei, kasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau gak boleh marah sama suamimu. Kau gak boleh marah sama anakmu, kau gak boleh kepahitan sama orang tuamu. Berdamai. Amin. Karena percuma semua yang kita lakukan kalau kita hidup dalam kepahitan. Kita bisa pakai jas hebat terlihat di mimbar. Kita bisa dipandang orang, wow pendeta hebat. Tapi kau tidak bisa tutupi hatimu dari Tuhan. Kalau ada kekecewaan, luka batin yang masih kau simpan. Itu akan menggerakkan kehendakmu karena itu adalah jiwa. Banyak orang saudara menggerakkan sesuatu dan dia bisa melakukan yang luar biasa kelihatannya. Tapi itu didasari dari luka batin. Kekecewaan, kepengen balas dendam. Tuhan mau kita ini mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kita mampu kok melakukan firman. Waktu kita bersandar pada Tuhan. Karena Alkitab berkata, apa yang tidak mungkin engkau lakukan karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah dalam dirimu. Amin. Karena kesanggupanku adalah pekerjaan Allah di dalamku. Tidak ada saudara orang yang mampu melakukan firman. Tapi waktu kita duduk di kaki Tuhan dan nangis dan bilang, Tuhan aku mau Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Saya percaya semua hal yang Tuhan izinkan terjadi itu kan untuk membentuk iman kita. Mendewasakan iman kita. Nah sekarang tergantung kita mau kepahitan atau kita mau berespon dengan benar. Makin benar kau berespon, ya makin cepat engkau diproses oleh Tuhan. Dibawa ke level yang lebih tinggi. Ingat pencapaian seseorang itu tidak terlihat dari usahamu yang sukses, dari pelayanannya, wow. Nah, dari apakah hidup kita ini berkenan atau tidak sama Tuhan. Dan semua persoalan rahasia hati kita itu kitalah yang tahu. Orang tahu, orang lain gak ada yang tahu. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau saya pakai baju kebalik, ya pasti hospitality-nya pengerjanya udah ngomong, Bu maaf baju ibu kebalik.
Tapi kalau hati saya yang kebalik, siapa yang bisa kasih tahu saya? Bu Debi, maaf kenapa? Hatinya ibu kebalik. Ibu senyum tapi di hati dongkol. Kan gak ada yang tahu. Urusan hati, urusan kita dengan Tuhan. Tapi percayalah kalau hatimu ndak beres, jiwamu ndak beres, engkau ndak mengasihi Tuhan dengan hati dan jiwa, berkatmu itu terhalang saudara. Nggak ada damai sejahtera di hidup. Itu berkat yang nomor 1 dalam hidup kita. Damai sejahtera dan sukacita. Mau sekaya apapun orang kalau nggak ada damai dan sukacita buat apa? Sebaliknya semiskin apapun kita, waktu ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita. Itu kita lebih dari pemenang loh saudara. Amin. Itu berkat Tuhan. Makanya kita belajar hari ini. Tuhan bilang, ayo kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Perkatakan dan ucapkan dan ajarkan firman Tuhan. Agar kita mengasihi Tuhan. Ya, dan dikatakan haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bayangkan loh firman Tuhan itu harus selalu kita bawa di dahi, itu di otak kita nih. Tanamkan firman Tuhan. Ya, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbangmu. Ya, maka apabila Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur tidak kau gali, Tuhan akan melakukan semuanya saudara. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, 12 berkata, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Haruslah apa? Takut. Baca bersama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saudara, dari awal bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, yang Tuhan ulang-ulang itu supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan mereka. Ayo kita mulai itu dari dalam keluarga kita. Yosua seorang muda yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika dia dipilih dia takut, dia bilang Tuhan aku ini masih muda. Tuhan bilang jangan takut. Asalkan engkau perkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kembali Tuhan suruh untuk renungkan firman, hidup takut akan Tuhan. Kita tahu Yosua berhasil. Kan Yosua pasal 24 itu adalah pidato Yosua yang terakhir kepada bangsa Israel setelah mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Sebelum Yosua mati, Tuhan suruh Yosua kumpulkan segenap umat Israel di Sikem. Kenapa di Sikem? Sikem adalah tempat pertama Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, waktu itu namanya masih Abram. Abram, pergilah engkau keluar dari negeri sanak saudaramu, aku akan menuntun engkau masuk ke satu tanah yang aku janjikan kepadamu. Dan Abraham tiba di tempat itu namanya di Sikem. Dan disitulah Tuhan berfirman kepada Abraham. Dan Sikem tempat pertama mezbah dibangun oleh Abram untuk mencari dan menyembah Tuhan.
Dan tidak secara kebetulan Alkitab itu ditulis. Ketika bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, mereka di Sikem dikumpulkan oleh Yosua di tempat yang sama di mana pertama kali Tuhan menyampaikan janji itu kepada Abraham. Ya, dan Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, engkau sekarang sudah masuk ke tanah ini. Yosua itu kitab Yosua yang terakhir pasal 24, setelah itu Yosua mati. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, Yosua bilang pesan yang terakhir, hiduplah hormati akan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa tidak penting bagimu untuk beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Sebab Daud berkata, dari dulu aku muda sampai sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Dan tidak pernah aku melihat anak cucunya itu meminta-minta roti, bahkan meminjam. Sebaliknya, aku telah melihat orang-orang yang disertai oleh Tuhan, mereka bahkan menjadi orang-orang yang meminjamkan kepada orang lain. Dan anak cucunya akan mewarisi negeri. Orang kalau hidup menghormati Tuhan, Tuhan perlebar daerahmu, saudara. Anak cucumu akan mewarisi negeri. Tapi orang yang tidak menghormati Tuhan, bahkan apa yang ada padamu diambil, saudara. Hati-hati loh. Hari ini jangan kita begini, saudara. Merasa wah di atas angin. Kayaknya semua yang kita buat terbuka jalan. Belum tentu Tuhan yang buka jalan, bisa jadi setan. Bener. Jangan sombong, jangan serakah, jangan angkuh. Kalau Tuhan mau menghabiskan dalam sesaat saja. Karena Alkitab berkata, orang fasik itu berdiri di tempat yang licin. Sekali dia terpeleset jatuh, tidak bisa dipulihkan lagi. Tapi kalau orang mau bertobat, bisa dipulihkan Tuhan. Saya ini paling marah sama orang yang tidak mau menghormati Tuhan. Maaf kalau engkau datang ibadah tapi kau gak dengar firman, mending kau pulang. Jangan kau sakiti hati Tuhan. Mending kau tidur di rumah daripada kau datang ke gereja tapi kau sibuk main handphone, kau sibuk ngapa-ngapain, kau tidak memperhatikan firman. Hello, kau pikir Tuhan butuh kau? Kita nih yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Anak muda dengar baik-baik, kau butuh Tuhan. Karena dunia ini terus berubah. Tuhan tuh bisa pakai orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Tuhan bisa angkat hidupnya dengan cara-cara yang supranatural. Amin. Coba kamu bayangkan gak bagaimana Tuhan angkat Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Untuk seorang bisa jadi Perdana Menteri, dia kan harus melewati tahapan-tahapan. Benar gak saudara? Tidak mudah loh. Tapi waktu dia takut akan Tuhan, Tuhan angkat Yusuf bagaimana? Lewat penjara. Yang harusnya itu menjadi kutukan bagi manusia. Kok di penjara? Habis sudah karirmu. Tapi waktu Tuhan yang bekerja, justru di penjara, Yusuf ketemu dengan Raja Fir'aun. Itu loh cara Tuhan yang di luar akal logika. Jangan pakai logikamu terus. Karena Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak hal-hal supranatural yang bisa Tuhan buka hari-hari ini. Letakkan Tuhan sebagai yang paling utama di hidup kita. Hormati Tuhan. Karena Tuhan berkata begini, siapa menghormati aku, akan kuhormati. Itu firman-Nya loh. Saudara bisa bayangkan Tuhan bilang, siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Kalau Tuhan menghormati kita, makanya gak usah cari muka sama manusia. Gak usah gila hormat, amin. Percuma, ngapain saudara? Cari muka aja sama Tuhan. Bagaimana caranya cari muka sama Tuhan? Dapatkan perkenanannya.
Kasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Waktu kau dapat hatinya Tuhan. Wow, kita cuma bisa akan berkata, wow Tuhan kok gini-gini banget. Benar, kok gini banget sih Tuhan. Kita baru kepikiran apa, Tuhan sudah lakukan. Hari ini saya dengan suami begitu. Kami ini berdua kalau lihat cuma lihat-lihat ini, kok Tuhan gini banget ya. Oh ya kenapa ya. Tapi dulu juga waktu menderita gitu, kok Tuhan yo gini banget ya. Ternyata sama saudara. Tapi rasanya beda. Ayo hormati Tuhan. Taruh Tuhan pada prioritas yang pertama. Kalau kau sedang ada dalam kesusahan hari ini, jangan cari manusia. Jangan coba pinjam-pinjam uang sama orang. Saya undang para imam musik maju. Jangan, enggak usah andalkan manusia, enggak usah. Duduk di kaki Tuhan. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Datang beri hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Beri hatimu yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kau beri semuanya bagi Tuhan. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Kami berikan semua yang berharga, yang terbaik, yang mulia dari yang kami miliki bagimu Tuhan. Katakan bersama. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Responi Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hari ini saudara, Tuhan melihat hatimu. Mungkin sesuatu yang berarti bagimu. Engkau sedang menyembunyikan dosamu. Sakit hati, luka hati, kepahitan, kenajisan, persinahan, apapun. Bilang Tuhan, gak ada yang berarti selain daripada Tuhan di hidup kami. Kami mau belajar untuk hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Hari ini mungkin iblis bilang, kau tidak akan mampu. Tapi dengar Tuhan bilang, apa yang tidak mampu engkau lakukan karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah dalam dirimu. Karena kesanggupanmu adalah pekerjaan Allah di dalammu. Kau cuma bilang berkata, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau mempersembahkan hidupku kepadamu sungguh-sungguh Tuhan. Hanya itu saudara bisa kau lakukan hari ini. Buka hatimu bagi Tuhan. Kami buka hati bagimu Tuhan.
Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu, serahkan wajahmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati apa yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama.